Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus adalah jawaban, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 15 ayat 30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa hari yang lalu saya membuka aplikasi TikTok dan menemukan sebuah video kesaksian seorang pria yang adalah pengikut ISIS. Pria ini memberikan kesaksian bahwa dia harus mengikuti seseorang yang menyapanya. Orang itu menyebut dirinya seorang yang akan mengampuni dirinya jika ia mau mendengarkan dia. Dia bertanya, "Anda siapa?" Jawabnya, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup." Pengikut ISIS itu berkata, "Aku belum pernah mendengar tentang hal itu. Jadi Anda sebenarnya siapa?" Jawabnya, "Aku adalah Yesus." Pria itu tertunduk sedih dan menangis sejadi-jadinya, sebab dia yang ia benci itu mengampuni dia saat itu juga. Orang ini menerima Yesus dan bertobat. Tuhan memakai banyak cara untuk bisa menyentuh hati seseorang itu. Bukankah dahulu Yesus juga mentobatkan seorang Saulus yang memusuhi para pengikut Yesus? Bukankah dia yang ingin membantai setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias? Dia juga yang berkata, "Bagi Yesus adalah segalanya. Bukan aku yang hidup, melainkan Yesus yang hidup di dalam aku." Apakah saudaraku mengingatnya? Saudara-saudari terkasih, hari ini Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang lumpuh, orang timpang, orang buta, dan banyak lagi yang lain. Ia memberikan apa yang mereka butuhkan pada saat ini. Bisakah Anda membayangkan kegembiraan seorang lumpuh yang bisa berjalan kembali? Orang berjalan timpang bisa berjalan normal. Orang buta bisa melihat keindahan yang tak pernah bayangkan selain menurut kata orang. Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan menjadi jawaban yang sudah lama mereka nantikan. Seorang wanita renta yang duduk di dekat stasiun kereta api tua menantikan belas kasihan mereka yang lalu lalang di situ setiap hari. Ketika seorang gadis muda menghampirinya, memberikan dia sebungkus nasi siap santap dan sejumlah uang, wanita itu menangkap tangan gadis belia itu, mencium tangannya, dan berulang kali berkata, "Terima kasih, Den. Terima kasih, Den." Mungkin tidak banyak dari antara kita memiliki pengalaman seperti itu.
tetapi itu adalah sebuah kejadian yang sangat nyata. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini cukup panjang dan mengisahkan dua hal. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit dan memberi makan orang lapar kurang lebih 4.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Pokok masalahnya adalah bahwa Tuhan Yesus itu sangat peduli, baik kepada mereka yang sakit maupun mereka yang membutuhkan makanan. Kesan pendengar dan mereka yang melihat kesaksian itu bahwa mereka takjub, mereka terheran-heran, dan mereka memuliakan Allah karena karya baik Tuhan Yesus tersebut. Perbuatan-perbuatan baik yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang kita dengar hari ini, adakah menyentuh hatimu? Adakah sesuatu yang mengusik pikiranmu saat mendengarnya? Saya, ketika mendengar Injil hari ini, saya diingatkan bahwa di masa Advent ini, agar saya melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dibutuhkan oleh saudara-saudariku yang ada di sekitarku, sekurang-kurangnya. Tuhan Yesus bukan hanya memberi contoh saja, melainkan Ia juga menginspirasi kita untuk melakukan pekerjaan yang sama. Kalau kita memiliki waktu dan sedikit rajin membaca Injil Matius, maka di akhir Injilnya Matius menekankan kepedulian Tuhan Yesus tersebut untuk kita lakukan juga. Dengarkan firman-Nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi, kita dikehendaki melakukan apa yang sudah dikerjakan Yesus dan kita baca hari ini. Saudara-saudari terkasih, saya memberi judul renungan hari ini, Yesus adalah jawaban. Jawaban atas apa? Jawaban atas seluruh pertanyaan kita, semua persoalan hidup kita. Masalahnya, siapakah di antara kita yang tahu akan hal itu dan segera berlari dan datang kepada Yesus? Masih ingatkah kamu akan firman-Nya ini? Marilah, hai kamu semua yang lelah, letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kepadaku, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukankah kepada kita Dia pernah berjanji, mintalah kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Yesus itu harus kita imani sebagai jawaban atas seluruh persoalan kita. Seorang pentobat ISIS bertanya, "Siapakah engkau?" Dan Yesus menjawabnya, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup." Apakah engkau percaya juga akan firman ini? Pria ISIS itu belum pernah mendengar sebelumnya, tetapi kita sudah sering mendengar dan mungkin membaca firman itu sendiri. Apakah hati kita tersentuh dan mengandalkan Yesus sebagai jawaban? Puji Tuhan, kalau itu
sudah menjadi keyakinanmu, tugas berikut yang diminta Tuhan, khususnya di masa Advent ini, kita harus memiliki kepedulian dan siap berbagi seperti Yesus. Apakah aku terpanggil untuk peduli dan siap berbagi dengan sesamaku seperti Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami untuk memiliki kepedulian dan kerelaan untuk berbagi dengan sesama kami yang berkesusahan. Bantulah kami juga untuk melaksanakan teladan Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.